Shalom, nah ketemu lagi kali ini. Sebenarnya kemarin pengen buat video, tapi ah, ada hal, terus badan juga kurang enak gitu ya. Jadi saya tunda hari ini. Gimana kemarin? Agak shock lihat drop, itu belum, itu clean bersih ya. Ini dia kalau naik-naik dia drop sekitar 15-20%, paling ini 25 itu masih bersih. Itu bukan di pump namanya. Jadi dia normal, begitu dia naik-naik itu harus dia pull back ya. Kita lihat di mananya. Kemarin saya pikir dia 9296 itu dia nggak mau tembus ke $1. Kalau dia turun itu jatuhnya di 8886. Saya pikir rupanya over collapse, dia jatuhnya sampai ke 7 ya. Tapi ya di situ garis 7. Nah, terus manjat lagi naik lagi kan. Nah, kalau dia yang bersih bukan di pump, itu kita nggak takut dropnya. Lain yang di pump gitu ya, begitu drop tajam 50 bis 70-80% ke bawah, itu amsyong berat kalau yang spekulan. Nah, kalau kita Cardano itu bersih, memang dia naik, udah saatnya dia harus konsolidasi untuk cari posisi baru nanti ada proyek, ada apa tuh dia naik lagi gitu, atau ada sokongan ya dari para trading atau stake pool itu dia naik lagi gitu ya. Kalau prediksi saya, kalau saya lihat, saya analisa mungkin minggu ini udah bisa tembus. Saya rasa tanggal 18 sampai 22 saya dengar ada Charles Hoskinson mau terapkan apanya gitu, Mary Harford-nya kayaknya mainnetnya udah oke gitu. Kalau dia announce itu mungkin udah naik itu. Mudah-mudahan antara tanggal 18 sampai 22 hari-hari itu kita doa-doa bisa tembus udah ke $1 lah ya. Jadi bersih nih, jadi nggak usah takut. Kalau ada yang udah jual, beli lagi. Ini minggu terakhir, saya rasa ini minggu terakhir kalau kalian mau beli di bawah $1 ya. Setelah habis minggu ini saya rasa udah lebih dari $1 gitu. Itu Cardano ya. Kesempatan yang apa, misalnya yang udah sempat jual takut ya, beli balik gitu ya. Mungkin rugi, atau yang belum beli masih boleh beli ya. Jadi di video ini pertama saya sedikit kasih tahu, saya nggak mungkin nyuruh kalian beli Cardano, nggak ada alasannya ya. Jadi Cardano ini pertama saya minta petunjuk Tuhan, itu apa yang mau diinvest dari ribuan. Jadi saya dikasih lihat ya kayak planet gitu atau apa gitu ya. Saya kayak berdiri, saya lihat bulat-bulat kayak planet gitu ya. Saya kayak apa, saya ada di alam semesta gitu ya. Nah, penglihatan itu saya coba di ini kan, pas saya lihat di kripto itu, nah Cardano itu simbolnya kayak begitu gitu. Saya ini kali. Nah, dari situ saya riset, saya analisa, saya cari semua apa yang saya butuh untuk meyakinkan saya gitu dengan apa yang saya diberi penglihatan. Nah, begitu saya ngelihat ininya, wah, sangat tertarik gitu. Itu tahun lalu ya, saat Tuhan kasih saya penglihatan. Karena tahun lalu itu gini, saya kan udah kasih lihat gold ini itu ya, bulan 7 tahun lalu, bulan 6, bulan 7 saya bilang gold bakal hit ya kan. Nah, tahun ini juga saya udah bilang bulan 2 atau bulan 3. Nah, ternyata dari apa yang saya lihat 2020, 2021, 2020 itu asli physical gold yang langsung parabolik bulan 7 kemarin tahun 2020 ya. Saya lumayan juga buat duit di situ. Nah, yang saya katakan bulan 2, bulan 3 ternyata digital gold Bitcoin ya kali ini. Jadi nyata dan nggak nyata Tuhan sekali tunjukkan. Nah, ini yang menuju zamannya. Makanya saya disuruh pelajari kripto karena saya diberi penglihatan udah tahunnya gitu ya. Maka saya video tahun lalu saya udah suruh kalian, bagi yang ngikutin saya video saya dari tahun lalu, saya kan udah suruh pelajari kripto, itu masa depan gitu
Nah, tahun ini tiba-tiba kalian lihat yang dulunya orang melawan, orang bank-bank nggak ngakuin ini itu, sampai awal tahun Januari kemarin misalnya masih di against ya, di yang baru ini, Menteri Keuangan yang baru ini bilang Bitcoin ilegal, terus kepala Central Bank Eropa si Christine Lagarde juga, wah ilegal begini gitu. Nah, tiba-tiba berulah bulan Februari berubah langsung, ya kan, mau adaptasi semua beli, tiba-tiba Elon Musk beli, gila 1,5 bilion itu bilion hitungannya 21 triliun rupiah itu. Besoknya lagi lebih gila. Awalnya bukan Elon Musk pertama yang beli itu, ini duitnya langsung ini ada namanya Ron Paul. Itu dia entrepreneur yang udah sukses dari Inggris ya. Dia juga hedge funds. Itu duluan dia emasnya dia sold, dia ganti ke Bitcoin gitu. Terkejut orang, Bitcoin melambung. Nah, akhirnya yang Amerika MicroStrategy si Michael Saylor, dia juga padahal dia punya company asetnya cuma 1 billion, itu dia beliin Bitcoin ya, dia beliin Bitcoin, naik stoknya ya. Bitcoin juga melambung waktu itu, wah tembus 35.000 ya kan, 40.000, 42.000. Nah, naik stok dia, orang dia, Ron Paul buat duit dari Bitcoin ya kan, si ini bilioner buat duit dari Bitcoin. Udah nggak bisa ini, karena apa? Nah, Elon Musk ini besoknya Apple 5 billion, lebih gila lagi ya kan. Nah, tapi ini bukan apa, muka kalau kalian lihat begini, nggak, ini hati-hati kita. Seharusnya hati-hati. Kenapa? Kalau orang kaya sudah move asetnya ya, itu dia move asetnya ke Bitcoin, itu Elon Musk Bitcoin 1,5 billion, itu dia nggak berapa ada cash flow-nya itu, mungkin banyak karena orang banyak beli stoknya itu ada cash, dia nggak mau pegang, dia tahu dolar akan ambruk, crash kapan kita nggak tahu. Ini manipulasi market sangat-sangat ini ya, maka harus hati-hati. Kita jadi investor tuh juga harus sering baca, harus tahu berita, harus upgrade terus, spesiali berita ekonomi keuangan gitu. Itu harus, jangan nanti kita temakan kena jebakan mereka orang-orang hebat muter-muter duit, otak mereka lihai-lihai semua ya. Itu banker-banker hitam semua ya, JP Morgan itu banker hitam semua. Cuma ya itulah mereka kriminal, nggak bisa diproses, nggak ditangkap ya. Ada nanti kalau memang udah ini ketahuan anak buahnya yang diproses ya kan. Ya begitulah dunia itu begitu. Jadi bukan di Indonesia aja hukum tumpul ke bawah tumpul ke atas tajam ke bawah ya, di dunia ini begitu sebenarnya ya kan. Sebenarnya hukum itu tumpul sama orang-orang atas, tajam ke bawah sama orang-orang bawah. Bukan Indonesia saja, fakta realita kebenaran gitu ya. Baca gimana banyak orang-orang, maka ini di pump sebenarnya yang kemarin itu yang GameStop ya kan, BlackBerry ya kan, Fangstock entah apa ya kan, itu mereka udah kesel banget. Mereka selalu di style gitu, market dimanipulasi terus ya kan, precious metal juga terus dimanipulasi. Sampai sekarang harga emas itu sebenarnya dimanipulasi, yaitu Amerika. Dia gimana pun emas, perak itu harus dia ini kontrol bener, karena kalau kelepasan kontrol ini habis mata uang dolarnya, karena mereka sebenarnya banknya nggak ada underlying emas lagi, maka mereka harus bener-bener ini emas naik kalau parabolik sekali pasti harus di hammer, diketok ke bawah lagi. Silver juga gitu, tapi kita nggak tahu tahun ini kejadian apa. Saya yang udah pernah dulu siang ngomong, dikasih penglihatan, saya udah bilang suatu saat bukan Amerika lagi yang kontrol emas, perak, precious metal, bisa Cina ya kan, dan semuanya udah Cina. Mau kalau di Indo kadrun goblok itu asik teriak asing-asing, lu nggak ada pilihan, lu no choice, they rolling this world
Jadi dunia ini sekarang memang mereka yang rolling. Lo kalau mau ngelawan, makan batu lo, ya kan? Nah, kita juga nggak perlu kerjasama, kita manfaatkan situasi juga, ya kan? Ini cryptocurrency, jujur aja kalau kalian mau tahu, ya, itu juga orang Chinese yang pegang semua. Itu yang bisa setel Bitcoin. Bitcoin udah naik 42.000 ya. Itu diketok lagi ke bawah dengan mereka ini ya, banyak. Itu orang Cina dari community F2 Pool ya. Itu di Hong Kong, di Beijing anak-anak itu, mereka yang udah sukses, mereka dulunya Bitcoin, mereka tahu ini future, maka orang kalau bisa lihat future, maka mereka bisa sukses ya. Nah, mereka udah banyak stok yang orang-orang Cina ini puluhan ribu Bitcoinnya ya. Jadi kemarin itu waktu 45.000, 42.000 pertama mau diketok ke bawah, dia cuma dia lepas sell 15.000 Bitcoin. Bayangin berapa duit itu, berapa ratus juta dolar itu untuk nurun tekan harga. Jadi mereka yang kontrol ya. Orang-orang bule Amerika, Eropa kesel, weh gue lagi buat uang kenapa di hammer gitu kan. Nah itulah enggak F2 Pool yang hammer, anak-anak Cina ya, mereka kencang udah buat. Nah inilah kesempatan saya kasih tahu kalian apa yang saya lihat. Bitcoin generasi pertama, Ethereum generasi kedua. Nah ini saya kasih kalian generasi ketiga. Kalian harus invest, makanya saya suruh jangan jual, tunggu tahun 2025 kalian lihat hasilnya ya. Saya suruh jangan jual. Kalian harus jadi orang sukses harus bisa keep. Jangan takut lihat grafik, turun, ini, jual. Anda nggak bakal sukses. Semua yang sukses ini cryptocurrency yang orang-orang dulu di Bitcoin, di Ethereum, karena apa? Mereka bisa long term dia keep jadi barang mereka. Dan mereka banyak dari 15 perak, 15 sen, ada yang 5 sen, naik turun dia nggak mau tahu, dia spend, dia ada yang 800 dolar, ada 1.000 dolar, udah dia ini. Jadi dia ada puluhan ribu, bayangin aja, masih harga 5 sen gitu kan, dia 1.000 dolar. Lu bayangin berapa puluh ribu Bitcoin dulu gitu ya. Nah Ethereum gitu ya. Jadi nggak heran. Nah kalian ini, maka saya cari, saya lihat, saya nggak mau bahas Bitcoin, ini ada opportunity, saya kasih tahu kalian yang ini nanti grow ya. Dan Cardano ini banyak kalian lihat orang analisa, ini Ethereum killer, no, kecil sekali. Saya kasih tahu itu target dia. Kalau kamu mau tahu visi misinya, saya kebaca, saya lihat itu ya. Itu dia mau saingi Google, Amazon. Kalau dia bisa jadi bigger kayak Google, Amazon, nah kalian bayangkan orang-orang yang pegang saham Google, Amazon kaya nggak? Nah kalau kalian bisa pegang Cardano koinnya kayak sahamnya, suatu saat waktu dia udah kuasai marketnya sekarang makin besar, udah kayak Google atau Amazon. Kalian bayangin kalau kalian pegang koinnya itu. Nah kira-kira begitu gambarannya ya. Nah saya suruh kalian tahan. Kalian boleh main di koin-koin lain short term ini itu, tapi saya kasih tahu Cardano usahakan tahan, jangan biarkan aja dia berkembang 5 tahun ke depan gitu ya. Kalau mungkin kalian mau lebih safe, nanti udah sekali aja udah tembus 1 dolar, kalian boleh jual, ambil modal, untungnya ada berapa. Kalau kalian cuma cukup gitu ya, misalnya dulu kamu beli 100 koin ya, setelah 1 dolar udah double ya kan, ambil modal kamu yang kecil, ini sisa untung kamu lempar balik, mungkin tinggal habis modal ambil mungkin 70 koin dari 100 koin, kamu rasa cukup udah, tapi kamu nggak ada beban, mau dia naik turun masa bodoh, kamu yang penting ingat kamu punya password loh, sometimes cek ya, terus kalau bisa download di desktop atau backup apa, jangan sampai kehilangan deh. Itu aja, 5 tahun ke depan lihat hasilnya ya, 2025 itu aja. Jadi ini sedikit saya kasih ini, kenapa saya suruh Cardano, ada alasannya, itu udah saya riset habis. Dan kalau kalian mau tahu, dia dari bangun penuh filosofi, penuh
visi misinya. Jadi semua ada arti dari dia ngambil nama Cardano, terus koin namanya ada, ya. Terus dia mulai dari dia punya roadmapnya gitu, ya kan. Nanti setelah Shelly ini, ya, terus Mary Hardware, terus Gogon, terus nanti Baso, itu semua orang-orang yang pernah hidup tuh yang punya ini. Kalau kalian lihat ini, kalian akan salut macam mana otak dia itu, dan dia selalu buat sesuatu tuh teka-teki gitu, kecuali Anda nangkap, ya, dari pola pikirnya. Saya ikuti kadang si Charles Hoskinson ini live gitu, orang nanya secara psikologi juga, kamu suka buah apa, kamu suka what, saya baca aja, saya juga mau tahu psikologi seseorang itu, karena saya ngerti juga dikit, ya. Dia suka ini, dia ini. Menurut kamu si Vitalik, kalau dia sebuah buah apa gitu, itu uji analogi psikologi. Nah, saya ikutin, jadi saya tahu ini Charles Hoskinson ini orang yang bukan orang gampangan, jenius, hebat gitu, ya. Dan kita invest di situ dengan uang kecil, pekerjakan orang-orang hebat yang buat dunia baru. Itu dia, ini kadang adalah dunia baru gitu tuh. Ya, kalau kalian ngerti ininya kedam. Nah, anyway, saya nggak panjang lagi, saya cuma mau jawab karena banyak pertanyaan, ya kan. Yang dari Dave Ryan sama Flynn Edison hampir sama lah, ya. Kalian nanya ini Gamang mau invest, saran kripto apa yang bagus, saya udah pernah kasih ini kan. Jadi gini lagi, saya kasih kategori. Saya pribadi, saya ada Cardano, saya nggak ganggu gugat itu. Yang saya kadang short term saya main invest. Saya ada sintetik, ya. Nah, kalau kalian mau ikut sintetik, kenapa sintetik? Sintetik ini masih undervalue, murah, dan dia adalah penting. Dia adalah DeFi yang penting mainnya. Dia sintetik, AAV, kompon itu sama. Nah, mereka udah mahal gitu. Sintetik ini belum, masih kenapa? Dan sintetik penting dia masuk mainnya itu, ya. Saya ada sintetik. Ini sintetik AAV, dia sama, salah satu blue chip namanya. Mereka ini blue chip, harus ada, ya. Sintetik. Ini kalau kalian yang mampu beli ini, ya. Yang kedua, saya ada Polkadot, ya, juga ada sedikit Polkadot. Kenapa? Polkadot sama Cardano itu sama, mereka belum ada smart contract, makanya Cardano kok rendah. Tapi Polkadot dia udah duluan launching, dia sama Kusuma. Nah, Polkadot kalian bisa beli juga, nanti ada proyek baru sama Kusuma. Kusuma itu create dari pertama, sebelum Polkadot, si Gavin Wood ini udah buat Kusuma dulu, dia siapkan untuk nanti testnetnya Polkadot pakai Kusuma gitu, itu disatukan. Terus sekarang mulai mau independen kan si Kusuma, ya. Kusuma udah mahal 150-an dolar kalau nggak salah, ya. Nah, nanti mereka akan mungkin akhir bulan ini atau awal Maret gitu, ya. Ada proyek yang mau di announce gitu, ya. Nanti dia ada buat token baru juga kalau nggak salah, XBTC gitu. Jadi itu, maka boleh beli Polkadot, ya. Dan gini, kenapa ini harus ada, ya, Polkadot, Cardano. Itu mereka generasi kedua, mereka yang ngakalin itu gimana delivery Bitcoin ini. Mereka dulu itu si Vitalik yang Ethereum, mereka itu otak mereka di situ. Jadi kalau masih banyak koin-koinnya ini, itu mereka pengikut gitu, sebab mereka mainnya, mastermindnya, si Vitalik, si Cardano ini, si Charles Hoskinson, si Gavin Wood ini, terus ada si Anthony saya lupa. Mereka ada 7 orang. Mereka mastermindnya. Jadi kalau kita mau ini, harus duluan ini invest di mereka ini. Cuma saya kasih tinggal Cardano yang masih murah, yang kalian mampu. Ini kesempatan terakhir. Maka saya bilang tabung itu Cardano, kalian harus ini kesempatan gitu, ya, untuk ke depan, ya. Jadi banyak orang bilang Cardano kill, banyak mereka predik Cardano
Ethereum, Polkadot, Kak. Nggak, dia nggak target ke sana. Sebenarnya Cardano, si Charles sama Gavin Wood itu teman baik. Mereka saling ngisi gitu. Saya tahu itu. Ya kalau dari kalian mau info lain bakal nggak tahu, nggak dapat. Nah, jadi kalian lihat dari saya, kalian bersyukur banyak informasi saya kasih tahu yang nggak kalian dapat dari tempat. Nggak ada, apalagi YouTuber Indonesia yang cuma basic ngobrol cang-cangcot terus sedikit ngerti analisa ini chart gitu ya, technical analysis chart aja gitu mereka ngerti kan. Banyak yang penting-penting behind the scene mereka nggak bakal tahu gitu ya. Itu buat kalian yang mau invest yang agak ini. Nah buat golongan level kedua gitu ya, yang apa, saya cari yang cheap tapi kalian nggak bakal ini. IOST saya udah kasih tahu ya, jujur orang nggak tahu di belakang IOST ini siapa. Saya tahu itu Xi Jinping, pemerintahan, ada dukungan ya. Saya nggak bisa ngomong apa, saya suruh kalian ini karena saya tahu. Saya pilih koin yang nggak bakal jatuh, nanti koinnya nggak bisa jual, kalian invest 2-3 tahun lagi mereka kan banyak startup itu yang coba adu nasib gitu ya. Jadi kalau gagal udah hilang. Nah yang saya kasih kalian suruh save untuk main itu yang sudah kuat gitu. Di belakang siapa yang backup saya tahu gitu. Ada yang saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa buka, tapi saya tahu gitu ya. Nah VeChain juga boleh. VeChain dia Chinese juga, di ininya belakang mereka sasarannya komoditi. Itu kalau komoditi mereka main di proyek, nanti kedepannya kalau udah lancar 2023 lebih kenceng lagi dia gitu ya. Nah terus untuk yang ini saya suruh kalian Theta kan, Theta kalian main ke teknologi. Theta ini salah satu harapannya Google loh. Itu teknologi kalian, jadi nggak usah takut dia nggak bakal bengkak, malah naik dia. Kalau nanti dia punya teknologi, sekarang teknologinya dipakai di iPhone 12 XDR-nya itu. Jadi kalau kalian pakai HP live streaming itu udah bagus sekali, dan speednya itu dia menang sekali, jadi bagus. Nah nanti kalau Theta kerjasama dengan YouTube, kalau si Edward Chen ini sebenarnya penasehat tim dari Theta loh, orang nggak tahu. Pasti dia nanti pakai teknologi Theta ini untuk delivery live streaming gini gitu. Itu Theta akan naik. Dan Theta ini yang kita bagi yang mungkin udah mahal $2, ambil TIFL-nya bagus. TIFL-nya token dari Theta ini ya. Dan sistemnya kenapa nanti bagus? Kamu lihat, saya baru nggak ada sebulan saya suruh kalian beli TIFL, tiba-tiba TIFL naik berapa ratus persen itu, dari baru 3 sen sekarang 6 sen, lebih dari 100% itu ya. Karena begitu TIFL ini tokennya Theta, dia udah di separate, divide nggak satu, maka dia bisa ini. Nah kalau si TIFL ini dia tiap tahun di burn, dibakar juga. Jadi ini demand dan supply. Nah semakin berkurang di burn, maka TIFL ini nanti semakin mahal. Maka tiap tahun nanti dia pasti naik. Maka kalian boleh invest TIFL. Jadi apa yang saya kasih ke kalian itu udah saya bener-bener riset. Orang nggak bisa dapat, udah murah tapi ada future. Dan supaya kalian bisa dapat banyak, masih murah, tokennya banyak, nanti naik banyak tabungan kalian itu. Ya. Itulah pilihan saya. Nah, kalian tanya, kalau satu lagi saya mau ini, nanti saya mau XRP. XRP ini pertama saya introduce waktu orang tanya saya kripto, saya langsung kasih XRP, selang sebulan langsung pum, dari 22 sen naik 63 sen. Itu pertama video saya ada di situ. Ya. Tapi diketok dia oleh SEC ya, security-nya exchange trading itu ya, komitinya ya. Jadi diketok, turun lagi ini. Ini nanti kalau dia kelar, ini boleh ada disimpan-simpan XRP. Kalau udah turun dikit, karena ini nanti akan pump dia. Dia karena udah pernah pump, diketok ke bawah. Jadi dia tunggu opportunity ini, XRP. Ya, nanti entah tahun ini kalau tiba-tiba pengadilan bilang dia ini, langsung itu. Atau kalau dia kalah, dia udah persiapkan. Ini saya baru dapat berita kemarin, kayaknya
kalau dia gagal di Amerika, dia mau pindah ke Jepang ini untuk pasaran Asia. Dia mulai buat ini, mau hiring orang gitu untuk market Asia, ya. Mungkin dia mau pindah dia sama Jepang punya ini SBI deket banget, maka waktu banyak orang waktu di su sama SEC, banyak tiba-tiba Coinbase, CoinCheck, CoinGecko blok, dia nggak mau jual XRP. Tapi Jepang yang SBI nggak masalah, kami baik-baik aja. Kayaknya dia sama Jepang bagus gitu, ya. Nah itu XRP. Satu lagi, kalau nanti agak turun, pelan-pelan simpan, karena pengadilan kapan selesai kita nggak tahu, atau ada, tapi tanggal 22 ini ada berita nanti dia ada sidang gitu, ya. Nah itu beberapa koin yang saya udah kasih tahu buat Dev ama David, ada Flynn Edison, ya. David Tarigan juga tanya soal yield. Saya video ini udah 25 menit, nanti yield saya jelaskan lagi di video yang akan datang, ya. Buat Mbak Henny udah saya jelaskan juga, kamu dengar. Mbak Henny tanya-tanya koin apa yang mau dibeli, itu udah saya sampaikan, ya. Saya ceritakan juga yang Monica belinya 96. Kamu sabar dikit, ya. Nanti udah $1 lu mau jual dah. Tapi saran saya keep aja, keep 100 koin gitu, 5 tahun depan lihat hasilnya. Lain kamu mau short term apa gitu, invest, naik, jual gitu, ya boleh lah, masih banyak koin-koin lain kan. Tapi ini benar, ya. Monica, Deva udah saya jawab. Mbak Paula, thank you selalu ngikutin, ya kan. Juga mudah-mudahan investnya terus jalan. Kalian yang emak-emak yang gaptek harus belajar dikit. Terus kalau nggak bisa, andalkan yang bisa dipercaya. Jangan tanya orang yang nggak ngerti, nanti ditilep koin kalian, dijual, hilang, ya. Maksud hati mau invest baik, akhirnya nanti kehilangan gitu. Harus dipelajari. Kalau memang nggak bisa ngerti juga, ya jangan dipaksakan. Masih banyak hal lain yang bisa diinvest. Mbak Henny, Mas kalau mal nggak invest, Mbak Henny juga, Henny PS, ya, Mbak Henny PS, Henny Pasaribu kali, ya. Perak beli, Bu. Perak kedepannya future dia nanti makin mahal itu perak, ya. Itu saja saran saya untuk hari ini. Saya tutup video hari ini, kiranya berkat menyertai kita semua, ya. Dan apa yang kalian tanya udah saya jawab. Salam Cardano, salam saya Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati. Immanuel, haleluya.